Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Hardi Dinata. NIM D1A020072. Saya dari Prodi Agroekoteknologi kelas C. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas salah satu tugas mata kuliah agroklimatologi dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Made Depiani Duaja MS. Baiklah, kita langsung saja. Pada video kali ini yang akan dibahas yaitu ada dua. Yang pertama yaitu mengenai pembentukan hujan. Kemudian yang kedua yaitu mengenai klasifikasi iklim. Baik, kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama yaitu mengenai pembentukan hujan. Pada pembahasan pembentukan hujan ini ada 7 soal yang akan dibahas. Yaitu yang pertama, kenapa siklon seroja terjadi di laut? Kemudian yang kedua, hujan yang dapat merangsang tsunami. Kemudian yang ketiga, hubungan tsunami dengan hujan. Kemudian yang keempat, pengaruh rumah kaca terhadap pemanasan bumi. Kemudian soal yang kelima, pengaruh gelombang panjang atau pendek dan hubungannya dengan tsunami. Kemudian soal yang keenam, proses perubahan siklon ke daratan. Kemudian yang ketujuh yang terakhir yaitu laut, lautan, dan samudra. Baik, untuk pembahasan yang pertama dan soal yang pertama yaitu kenapa siklon seroja terjadi di laut. Berdasarkan dari literatur yang sudah saya baca yaitu dari www.suara.com, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan munculnya siklon tropis seroja yang mengakibatkan bencana banjir bandang dan longsor di Nusa Tenggara Timur menjadi bukti bahwa perubahan iklim global itu nyata adanya. Beberapa faktor yang mengakibatkan terbentuknya bibit siklon seroja itu yaitu suhu muka laut yang semakin hangat di wilayah Samudra Hindia, yaitu mencapai lebih dari 26,5 hingga 29 derajat Celcius atau melebihi rata-rata. Ada kenaikan 2 derajat Celcius itu sudah sangat signifikan untuk kondisi cuaca, kata dia. Kemudian, suhu udara di lapisan atmosfer menengah pada 500 milibar juga semakin hangat, lebih dari 7 derajat Celcius. Dua hal tersebut meningkatkan kelembapan udara dan juga mengakibatkan naiknya tekanan udara. Akibatnya, terjadi aliran angin karena sifat siklonik, artinya ada pusat kemudian dikelilingi oleh suhu udara yang lebih dingin, maka terjadilah aliran massa udara atau angin yang sifatnya siklonik, kata dia. Kemudian selanjutnya soal yang kedua, yaitu hujan yang merangsang tsunami. Pada soal yang kedua ini, menurut saya berkaitan dengan yang nomor 3, yaitu hubungan tsunami dengan hujan. Karena pada nomor 3 ini disebutkan dosen Fakultas Geografi UGM ini mengatakan fenomena awan arcus merupakan hal lazim, tetapi jarang terjadi atau fenomena langka. Meskipun awan arcus tidak berbahaya, tetapi memiliki potensi menimbulkan hujan deras yang disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang. Emilia kembali menegaskan
bahwa awan Arcus tidak ada kaitannya dengan potensi gempa atau tsunami. Jadi dapat disimpulkan bahwa hujan yang merangsang tsunami ini tidak ada, karena pada nomor 3 telah disebutkan bahwa awan Arcus yang dapat menimbulkan hujan tadi tidak ada kaitannya dengan potensi tsunami. Kemudian selanjutnya soal nomor 3, hubungan tsunami dengan hujan. Berdasarkan dari literatur yang telah saya baca, yaitu dari www.ugm.ac.id, pakar iklim UGM Dr. Emilia Nurjani menjelaskan, awan terbentuk gelombang tsunami yang terlihat di Meulaboh, Aceh Barat pada Senin 10 Agustus pagi kemarin merupakan awan Arcus. Kemunculan awan ini tidak terkait dengan bencana gempa maupun tsunami, tetapi menjadi penanda akan adanya cuaca buruk. Awan di Meulaboh kemarin pagi merupakan awan arus, awan vertikal yang bisa tumbuh sangat besar, di mana awan ini sendiri tidak berbahaya, tetapi awan ini merupakan penanda atau adanya cuaca buruk yang akan datang. Paparnya saat dihubungi Selasa 11 Agustus. Kemudian, dosen Fakultas Geografi UGM ini mengatakan fenomena awan Arcus merupakan hal lazim, tetapi jarang terjadi atau fenomena langka. Meskipun awan Arcus tidak berbahaya, tetapi memiliki potensi menimbulkan hujan deras yang disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang. Emilia kembali menegaskan bahwa awan Arcus tidak ada kaitannya dengan potensi gempa atau tsunami. Kemunculan awan Arcus ini berhubungan dengan kondisi dinamika di atmosfer. Proses terbentuknya awan ini dicirikan oleh arus naik dan turun yang kuat di dalam awan. Kemudian untuk soal yang selanjutnya, soal nomor 4, pengaruh rumah kaca terhadap pemanasan bumi. Pengaruhnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dampak efek rumah kaca adalah pemanasan global. Hal ini mengancam seluruh ekosistem akibat kenaikan suhu bumi. Contoh dampak buruk dari pemanasan global adalah seperti curah hujan yang tinggi, kegagalan panen, hilangnya terumbu karang, kepunahan berbagai spesies, hingga penipisan lapisan ozon pada atmosfer bumi. Kemudian, dampak yang kedua adalah mencairnya es kutub yang juga mengancam ekosistem. Mencairnya es kutub ini menyebabkan kenaikan air laut sehingga menggelamkan daerah-daerah rendah. Kemudian pengaruh selanjutnya yang ketiga yaitu laut akan makin asam karena konsentrasi gas-gas rumah kaca yang meningkat. Asamnya air laut akan mematikan terumbu karang dan ekosistem lainnya. Kemudian pengaruh yang keempat yaitu menipisnya lapisan ozon, membuat sinar ultraviolet yang berbahaya sampai ke permukaan bumi. Hal ini mengakibatkan berbagai dampak langsung bagi kesehatan manusia, seperti kanker, dan juga berdampak terhadap tumbuhan dan hewan. Baik, untuk selanjutnya soal nomor 5, yaitu pengaruh gelombang panjang atau pendek dan hubungannya dengan tsunami. Jadi, gelombang yang terjadi di laut sebenarnya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis atau tipe gelombang. Perbedaan jenis atau tipe gelombang ini berdasarkan gaya yang membangkitkannya. Gelombang yang terjadinya karena dibangkitkan oleh angin disebut dengan gelombang angin. Angin yang bertiup di permukaan laut selama waktu tertentu, baik angin yang bertiup ke arah darat maupun
angin yang bertiup ke arah laut akan menimbulkan gelombang. Gelombang angin ini termasuk jenis gelombang pendek, karena besarnya periode gelombang ini adalah mulai beberapa detik sampai dengan beberapa menit. Kemudian selanjutnya gelombang pasang surut atau sering disebut juga dengan gelombang pasut. Gelombang pasut merupakan gelombang yang terjadinya disebabkan oleh gaya tarik-menarik benda-benda langit, terutama matahari dan bulan. Gelombang ini termasuk jenis gelombang panjang, karena periode gelombangnya adalah dari beberapa jam sampai dengan beberapa tahun. Kemudian selanjutnya soal yang keenam, yaitu proses perubahan siklon ke daratan. Siklon tropis Roja yang terjadi di Kupang beberapa minggu yang lalu bisa bergerak sampai ke daratan. Nah, menurut Ketua BMKG, hal ini bisa jadi ada kaitannya dengan pemanasan global yang menyebabkan suhu permukaan laut. Ketika energi siklon tropis didapat dari lautan hangat, maka siklon tropis akan tidak melemah atau punah. Ketika bergerak dan memasuki wilayah daratan karena suhu udara masih hangat, karena efek pemanasan global. Salah satu siklonnya yang memasuki wilayah daratan ialah siklon Seroja di Nusa Tenggara Timur. Kemudian soal selanjutnya yaitu soal terakhir, yaitu laut, lautan, dan samudra. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan menjadi benua dan pulau. Kemudian, sedangkan lautan adalah kumpulan air asin yang luas dan berhubungan dengan samudra. Kemudian selanjutnya, sedangkan samudra adalah laut yang luas dan merupakan massa air asin yang sambung-menyambung, meliputi permukaan bumi yang dibatasi oleh benua ataupun kepulauan yang besar. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai klasifikasi iklim. Pada pembahasan kedua ini, ada 4 soal yang akan dibahas, yaitu yang pertama, tabel mengenai apa yang menjadi pembeda atau ciri utama dari tipe-tipe iklim yang kelompok 3 tadi jelaskan. Kemudian yang kedua, buatlah rumus-rumus dari tipe-tipe iklim tadi. Kemudian yang ketiga, cari siklon-siklon yang terjadi di Indonesia. Kemudian yang keempat, cari siklon-siklon yang terjadi di dunia. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua, soal yang pertama, yaitu mengenai apa yang menjadi pembeda atau ciri utama dari tipe-tipe iklim yang kelompok 3 tadi jelaskan. Yang pertama ada iklim menurut Peng. Perbedaannya, iklim menurut Peng ini disusun berdasarkan keadaan air yang sangat penting. Rumusnya yaitu seperti yang dilihat pada tabel. Yang pertama ada tabel untuk R. R itu yaitu rank, di mana rank itu adalah curah hujan tahunan wilayah. Kemudian ada kolom untuk tipe iklim dan yang kemudian ada kolom untuk keterangan. Yang pertama A. R-nya atau rank-nya kecil dari 40. Tipe iklimnya daerah arid. Keterangannya tempat penguapan melebihi CH. CH itu yaitu curah hujan. Kemudian B. R-nya sama dengan 40-60. Tipe iklimnya daerah humid. Keterangannya penguapan kurang dari CH atau curah hujan. Kemudian C. R-nya lebih dari 60.
Tipe iklimnya daerah perhumid. Keterangannya CH lebih besar dari penguapan. Kemudian D. R kurang. Tipe iklim daerah ripal atau salju. Keterangan daerah sama sekali tidak terjadi penguapan. Kemudian yang kedua yaitu iklim menurut Köppen. Perbedaannya yaitu iklim menurut Köppen ini didasarkan pada konsep bahwa tanaman adalah ekspresi terbaik iklim. Rumusnya yaitu R besar sama dengan R kecil per T kecil kurang C kecil. R kecil sama dengan rata-rata presipitasi tahunan, yaitu dalam sentimeter satuannya. Kemudian T sama dengan rata-rata suhu tahunan, satuannya Celcius. Kemudian C sama dengan konstanta. Kemudian yang ketiga yaitu iklim menurut Thorndike. Perbedaannya, iklim menurut Thorndike ini didasarkan pada batas-batas kehidupan vegetasi. Rumusnya yaitu E kecil sama dengan C kecil dikali T pangkat A, di mana E itu yaitu evapotranspirasi potensial bulanan, satuannya cm per bulan. Kemudian C dan A yaitu koefisien yang tergantung dari tempat. Kemudian T, suhu T itu yaitu suhu udara rata-rata bulanan, satuannya derajat Celcius. Selanjutnya, iklim menurut Moore. Perbedaannya, iklim menurut Moore ini berdasarkan tingkat kebasahan tanah. Rumusnya, V sama dengan C ditambah FR, di mana V sama dengan penguapan, C sama dengan 60, yaitu konstanta sebagai batas kekeringan, kemudian F sama dengan faktor gradien. Faktor gradien ini tergantung tempat. Kemudian selanjutnya iklim menurut sistem Schmidt dan Ferguson. Perbedaannya didasarkan atas banyaknya bulan basah dan bulan kering. Rumusnya Q sama dengan jumlah rata-rata atau rata bulan kering dibagi atau per jumlah rata-rata atau rata bulan basah. Kemudian selanjutnya yang keenam iklim menurut Haldeman. Perbedaannya didasarkan pada kriteria bulan-bulan basah dan bulan-bulan kering secara berturut-turut. Rumusnya yang pertama bulan basah apabila curah hujan lebih dari 200 mm. Kemudian yang kedua bulan lembab apabila curah hujan 100 sampai 200 mm. Kemudian yang ketiga, bulan kering apabila curah hujan kurang dari 100 mm. Kemudian ada juga tabel di mana ada keterangan tipe iklim dan kriterianya. Pertama, tipe iklim A. Kriterianya kurang dari 9 bulan basah berurutan. Kemudian B, 7 sampai 9 bulan basah berurutan. Kemudian yang C, 5 sampai 6 bulan basah berurutan. Kemudian yang D, 3 sampai 4 bulan basah berurutan. Dan yang terakhir tipe iklim E, kurang dari 3 bulan basah berurutan. Selanjutnya, iklim menurut Lang. Perbedaannya didasarkan pada perbandingan antara hujan dan derajat panas. Rumusnya R besar sama dengan R kecil dibagi dengan T, di mana R kecil sama dengan curah hujan harian dan T kecil sama dengan temperatur atau suhu. Kemudian kita masuk ke soal yang ketiga pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai siklon yang terjadi di Indonesia.
Siklon yang terjadi di Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siklon tropis Durga. Siklon tropis ini terjadi pada tanggal 20 sampai 25 April 2008 yang tumbuh di Samudra Hindia Barat daya Lampung. Kemudian yang kedua, siklon tropis Kirili terjadi pada tanggal 26 sampai 28 April 2009. Siklon tropis Kirili tumbuh di Laut Arafura Selatan Papua Barat atau Tual Terangan. Kemudian yang ketiga, siklon tropis Anggrek. Siklon tropis Anggrek tumbuh di Samudra Hindia Barat daya Lampung pada 29 Oktober sampai 5 November 2010. Kemudian yang keempat, siklon yang terjadi di Indonesia yaitu siklon tropis Bakung. Siklon tropis Bakung terjadi pada tanggal 11 sampai 13 Desember 2014 dan tumbuh di Samudra Hindia Barat daya Lampung. Kemudian yang kelima, siklon tropis Cempaka. Siklon ini tumbuh di perairan selatan Yogyakarta, Jawa Tengah. Siklon tropis Cempaka terjadi pada tanggal 27 November sampai 1 Desember 2017. Kemudian yang keenam, siklon tropis Dahlia. Siklon tropis Dahlia berdekatan dengan pertumbuhan siklon tropis Cempaka, yaitu terjadi pada tanggal 30 November hingga 2 Desember 2017. Siklon tropis Dahlia juga tumbuh di Samudra Hindia Barat daya Lampung Selatan, Jawa Tengah. Kemudian yang ketujuh, siklon tropis Pelamboyan. Siklon tropis Pelamboyan terjadi di wilayah Samudra Hindia Barat daya Lampung. Didapati adanya pertumbuhan siklon tropis, yaitu Pelamboyan, pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 2018. Kemudian yang kedelapan, siklon tropis Kenanga mendekati penghujung 2018, tepatnya pada tanggal 15 sampai 18 Desember. Siklon tropis Kenanga tumbuh di Samudra Hindia Barat daya Lampung. Kemudian yang selanjutnya yang kesembilan, siklon tropis Lili. Sebelum tahun 2021, ternyata wilayah Nusa Tenggara juga pernah merasakan kondisi cuaca ekstrim akibat pertumbuhan siklon tropis, yaitu siklon tropis Lili pada tanggal 8 sampai 9 Mei 2019. Tumbuh di Laut Banda, Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang ke-10, siklon tropis Mangga terjadi pada pertengahan tahun 2020, tepatnya pada 21 sampai 22 Mei. Siklon tropis Mangga terdeteksi tumbuh signifikan di Samudra Hindia Barat daya Lampung. Kemudian yang ke-11, siklon tropis Roja. Baru-baru ini adanya siklon tropis Roja yang tumbuh di Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur, terjadi pada tanggal 5 sampai 12 April 2021. Telah berpengaruh besar terhadap cuaca ekstrim yang terjadi di sana, berupa banjir, bandang, tanah longsor hingga badai. Dari data 11 kejadian siklon tropis yang tumbuh dekat wilayah Indonesia sejak 2008 tersebut, terdapat 3 siklon tropis yang tumbuh di sekitar Nusa Tenggara Timur, yaitu Kirili, Lili, dan Seroja. Baik, kita masuk ke soal berikutnya, yaitu soal yang keempat pada pembahasan kedua, yaitu mengenai siklon yang terjadi di dunia. Siklon yang terjadi di dunia yang pertama di negara Bangladesh.
Pada tahun 1970, Bangladesh pernah mengalami siklon bola yang diduga menewaskan 300.000 hingga 500.000 orang. Mengutip Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), siklon bola merupakan siklon tropis yang paling mematikan di dunia. Kemudian, negara yang selanjutnya yaitu negara Jepang. Siklon tropis Pera yang terjadi di Jepang merupakan siklon yang paling menghancurkan di negara itu. Mengutip Britannica, badai ini melanda wilayah Teluk Ise pada 26 September 1959. Badai ini mendatangkan malapetaka di Nagoya dan membunuh lebih dari 5.000 orang. Tak hanya itu, siklon ini membuat 1,5 juta warga kehilangan rumahnya dan melukai hampir 39.000 orang. Kemudian negara selanjutnya yaitu Australia. Menurut laman resmi pemerintah Australia, siklon Mahina adalah salah satu siklon yang paling mematikan dalam sejarah negara. Akibat badai ini, lebih dari 300 orang meninggal. Siklon ini terjadi pada tahun 1899. Saat siklon Mahina tiba, ada sekitar 1.000 pria, wanita, dan anak-anak berada dalam kapal layar di Teluk Putri Charlotte dan Bathurst. Lebih dari setengah kapal hancur di malam hari dan setidaknya menewaskan 307 orang. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, Indonesia. Indonesia juga pernah mengalami salah satu siklon tropis terparah. Mengutip kompas.id, siklon raksasa pernah menerpa Flores dan menewaskan 1.500 orang pada tanggal 29 April 1973. Tak hanya itu, siklon tropis Roja yang terjadi pada April 2021 membuat 8.424 warga Nusa Tenggara Timur mengungsi. Pengungsian terbesar diidentifikasi berada di Kabupaten Sumba Timur dengan jumlah 7.212 jiwa. Lembata sebanyak 1.958 orang. Rote Endau sebanyak 672 warga. Sumba Barat mencapai 284 orang. Dan Flores Timur mencapai 256 jiwa. Dikutip dari situs resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kemudian negara selanjutnya yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat pernah mengalami siklon tropis yang menyebabkan banyak kehancuran. Beberapa bulan lalu, badai Ida melanda Amerika Serikat dan menyebabkan banjir bandang. Setidaknya 41 orang tewas akibat banjir bandang yang dipicu badai Ida di New York. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.